Bagi sebuah museum banyak nilai-nilai penting yang akan nanti bisa kita gali dari situ. Seharusnya ada semacam memorial atau mungkin pengingat bahwa pernah terjadi, bukan hanya semacam monumen, tapi ada museumnya juga untuk Museum Arema yang itu kan menyimpan tragedi. Ya memang baru 5 koleksi ini yang kita harapkan nanti bisa berkembang dengan sumbangan-sumbangan koleksi dari masyarakat. Betul. Ada indikasi untuk bisa memanfaatkan gedung di Museum Pendidikan di Telogowaru. Museum Pendidikan. Selamat pagi, ketemu lagi bersama saya Samwes di Podcast S. Kali ini kita akan membahas inisiatif membangun museum sepak bola. Entah nanti lingkupnya apakah Museum Sepak Bola Malang atau Sepak Bola Indonesia. Yang jelas inisiatif ini dilandasi oleh para legenda sepak bola di bumi Arema yang pada bulan Mei kemarin, 20 Mei tepatnya, di Stadion Gajayana telah mengadakan pertandingan eksebisi antar legenda yang luar biasa sekali animunya. Setelah itu para legenda merespon dengan memberikan beberapa cenderamata, ada yang kostum, ada yang bola, yang itu juga dimiliki oleh para legenda sepak bola tersebut untuk bisa dijadikan pemantik inisiatif untuk membangun museum sepak bola di Malang. Nah, inisiatif ini digagas oleh panitia pada saat itu, salah satunya adalah Bapak Hengki Herwanto nama lengkapnya. Beliau dulu kita kenal sebagai pendiri dan sekaligus penjaga Museum Musik Indonesia. Baik, kita sapa beliau dulu. Selamat sore Bapak. Selamat sore Samwes. Sehat selalu Bapak. Lama nggak ketemu Bapak. Sehat-sehat ya Bapak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah tetap sehat-sehat Bapak. Saya kalau lihat spiritnya Bapak luar biasa ini Pak. Amin. Pak, inisiatif membangun museum sepak bola itu kenapa Pak? Iya. Ya sebenarnya museum itu tempatnya sejarah ya. Jadi berangkat dari pengalaman kami dari sejak 2009 mengelola Museum Musik Indonesia, ya saya berpikir pengalaman mengelola museum ini barangkali perlu saya terpicu untuk mengembangkan sesuatu yang punya nilai di Malang. Salah satunya Malang kan udah kota musik ya, saya udah mulai dengan musik. Sementara yang kedua untuk olahraga, Malang itu juga terkenal dengan olahraganya. Saya berpikir reputasi, pengalaman masa lalu di bidang sepak bola ini perlu didokumentasikan supaya nanti bisa diketahui masyarakat dan anak cucu kita. Jadi sederhana itu aja. Sederhana itu Pak ya. Apalagi di bumi Arema ini, di Malang Raya ini ada 2 klub besar yang dulu pernah berjasa ya Pak ya. Iya, yang pertama Persema yang paling tua mungkin ya. Persema, setelah itu Arema. Betul. Nah, setelah itu Arema. Dan sangat wajar kalau kemudian bumi Arema ini menghasilkan banyak pemain-pemain top ya Pak ya. Betul. Pemain-pemain top dan para legend. Waktu itu ketika ada sepak bola para legenda itu Pak, untuk kebangkitan sepak bola di kota Malang khususnya dan di bumi Arema, apalagi setelah ada Stadion Kanjuruhan, mereka sangat antusias sekali ya Pak ya. Iya, betul. Apa saja Pak yang disumbangkan oleh para legenda sepak bola pada saat itu? Jadi waktu itu baru terbatas sih ya, ada piala, satu piala, kemudian ada bola yang ditandatangani oleh wali kota dan beberapa legends. Kemudian ada 2 buah foto Persema yang fotonya itu bersejarah lah, ada momen penting di situ. Jadi ya memang baru 5 koleksi ini yang kita harapkan nanti bisa berkembang dengan sumbangan-sumbangan koleksi dari masyarakat. Betul. Waktu itu bolanya kalau tidak salah selain ditandatangani wali kota Malang, ada almarhum Coach Rohanda. Betul. Beliau masih sehat waktu itu Pak ya. Mas Aji juga. Mas Aji Santoso. Terus siapa lagi Pak waktu itu? Kiper Persema itu ya Pak ya. Iya betul. Itu ya. Jadi teman-teman ini juga pialanya tahun berapa itu Pak? Juara sudah mungkin tahun 80-an. Juara tahun 80-an ya ketika itu Pak ya.
sama foto itu Pak ya? Iya, betul. Foto Persema juara kalau nggak salah ya saat itu Pak ya? Iya, betul. Betul Pak ya? Nah ini rencananya Pak, museum ini mau ditempatkan di mana Pak? Atau seperti apa gitu proyeksinya, langkah-langkahnya? Ya kami tentunya akan koordinasi, kami itu bukan hanya saya saja, tapi dengan teman-teman yang lain, koordinasi dengan pemerintah Kota Malang. Betul. Dan dari konsultasi dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pak Suwarjana, ada indikasi untuk bisa memanfaatkan gedung di Museum Pendidikan di Telogowaru. Museum Pendidikan. Ya. Ini kayaknya perlu kita tindak lanjuti lah. Tindak lanjuti ya Pak ya. Jadi pemerintah memberikan fasilitas. Ada museum pendidikan, karena di Kota Malang museum milik pemerintah itu ada Museum Pupurwa, Museum Pendidikan. Museum Pendidikan Pak ya, ada dua Pak ya, betul ya Pak ya. Iya. Oke, berarti sementara dalam tanda petik ditampung dulu di Museum Pendidikan. Iya, kami berharap begitu ya, karena museum ini kan jangka panjang ya. Betul. Perjalanannya pasti berliku-liku nanti. Pasti berliku-liku, betul. Malah sempat terpikir ada gagasan untuk museum ini, saya punya obsesi untuk bisa menyatukan pemerintah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Betul, karena sepak bolanya menyatukan. Iya, betul. Betul bahwa ya, olahraga bisa mempersatukan lah. Olahraga bisa mempersatukan ya Pak ya. Oke. Hambatan terbesarnya atau hambatan sulit apa Pak yang kira-kira prediksi Pak Hengki ketika mau mengembangkan pembangunan museum sepak bola ini Pak? Mungkin saya nggak bicara hambatan, tetapi yang poin sangat dipentingkan itu adalah niat. Niat ya Pak ya, oke. Niat, setelah niat ya melangkahkan kaki pertama. Nah, ini yang kelihatannya tidak mudah mencari sahabat-sahabat yang punya passion untuk bisa mewujudkan museum ini. Oke. Dan seperti diketahui museum ini bukan profit oriented ya, jadi bukan lembaga yang mencari laba, sehingga barangkali dedikasi, semangat untuk bisa mewariskan sesuatu bagi generasi penerus ini yang perlu ditanamkan, dibangun. Karena kerja-kerja seperti ini memang kerja-kerja dedikasi, kerja-kerja Dharma Bakti, memang orang-orang pilihan yang sanggup. Itu tadi, karena sulit untuk mencari profit ya, biasanya kalau museum ini memang untuk edukasi. Dan saya kira memang Malang, secara keseluruhan Malang Raya, itu memang punya sejarah panjang soal musik, kemudian bal-balan, band-bandan waktu itu ya, sama satunya lagi balapan. 3B itu tadi, band-bandan, bal-balan, balapan, Malang itu Pak ya. Oke, siap. Pak, dari tim sendiri Pak, dari tim sendiri itu apakah sudah ada komunikasi dengan pemerintah daerah Pak? Iya, kita yang sudah tiga Malang Raya tadi ya? Baru ke kota. Baru ke kota ya Pak? Ke kota, dengan Pak Wali Kota sudah, dengan beberapa kepala dinas juga pernah kita adakan rapat koordinasi di MCC waktu itu, beberapa kali pertemuan. Ya, pada intinya pemerintah akan mensupport. Ya. Memang mensupportnya itu juga tergantung dari teman-teman juga, gimana melangkahkan kaki mewujudkan sebuah gagasan. Tidak sekedar wacana, tapi terwujud. Iya. Ini juga kalau kota atau kemudian kabupaten Pak, kita Stadion Kanjuruhan. Seperti yang kita ketahui, Stadion Kanjuruhan itu kalau tidak salah, seingat saya, pembangunannya itu sekitar tahun 96-97. Setelah itu krisis moneter, krisis Indonesia krisis 98 sempat terhenti. Sempat terhenti kalau tidak salah. Terus kemudian di tahun 2004-2005 kalau tidak salah, itu diresmikan oleh Bu Mega. Kalau tidak salah loh, 2004 ya, 2004 itu diresmikan, waktu itu Bu Mega presidennya. Kalau tidak salah, saya gitulah. Setelah itu terjadi beberapa kali renovasi dan sampai terakhir itu adalah peristiwa Stadion Kanjuruhan, tragedi kelam yang nomor 2 di dunia. 1 Oktober. 1 Oktober 2022. Nah, ini banyak sekali Pak Aremania yang menyatakan keprihatinannya. Seharusnya ada semacam memorial atau mungkin pengingat bahwa pernah terjadi, bukan hanya semacam monumen, tapi ada
ada museumnya juga untuk Museum Arema yang itu kan menyimpan tragedi. Iya, bagaimana aspirasi Aremania ini, Pak, menurut Pak Hengki untuk menangkap itu, Pak? Iya, saya kira kaitannya dengan Museum Sepak Bola ini, Pak. Iya, ya poinnya bahwa teman-teman pendukung Arema ini perhatian pada sejarah. Perhatian pada sejarah artinya. Itu adalah salah satu peristiwa besar di dalam sepak bola. Yang pasti walaupun kelam, tapi pasti ada hikmah, ada pelajaran yang bisa diambil. Betul. Jadi bagi sebuah museum banyak nilai-nilai penting yang akan nanti bisa kita gali dari situ. Ada nilai penting sejarah, yang tadi dari sejak pembangunan, peresmian dan sebagainya. Ada nilai penting pengetahuan. Nilai penting pengetahuan, edukasi lah ya. Edukasi ya. Jadi ya pengetahuan tentang sepak bola, pengetahuan pengerahan massa, pengetahuan apalagi lah membangun semangat dan sebagainya. Betul. Kemudian ada juga nilai kebudayaan. Nilai kebudayaan, betul. Pasti bisa kita gali nanti. Pasti bisa digali. Ya. Kemudian ada nilai hiburan juga. Betul. Nah, nilai-nilai ini mungkin ada nilai religi juga di sini. Nilai religi juga, iya. Ya, itu faktor-faktor penting yang mungkin bisa menjadi bahan kajian bahwa peristiwa Kanjuruhan itu adalah sebuah peristiwa besar yang layak didokumentasikan, disimpan, jangan sampai hilang ditelan zaman nanti. Betul. Orang sudah melupakan. Kalau orang lupa, tragedi yang sama bisa terjadi lagi. Iya, betul. Atau Pak ya, mungkin ini sekali lagi bagi pemirsa, mungkin bagi pemerintah pusat, PUPR, barangkali juga inisiatif membangun museum sepak bola ini sekaligus bisa dimasukkan dalam proses renovasi pembangunan Kanjuruhan, Pak. Karena saat ini Stadion Kanjuruhan ini sudah 4 bulan ini berjalan. Itu akan dibangun, Pak. Jadi selesainya itu diperkirakan Desember tahun 2024. Artinya 1 tahun. Saya tidak tahu, kami belum mempelajari dari Java 1 apakah ada satu ruangan khusus untuk museum sepak bola yang nanti juga bisa disertakan dalam renovasi pembangunan Stadion Kanjuruhan. Karena info yang kita terima dari PUPR, dari Pak Basuki sendiri, Pak, Menteri PUPR, yang menyatakan bahwa ada anggaran sekitar 331 miliar loh, Pak, untuk Stadion Kanjuruhan. Bagaimana kalau misalkan, Pak, seandainya nanti ini didengar oleh PUPR atau pelaksana proyek pembangunan Stadion Kanjuruhan, diminta bahwa museum sepak bola ini ditaruh di Kanjuruhan, bagaimana Pak Hengki kalau ada tawaran seperti itu? Ya terima kasih ya kalau memang ada tawaran seperti itu. Ya barangkali sebenarnya kami secara pribadi menyayangkan pembongkaran Stadion Kanjuruhan dan dibangun yang baru. Tapi karena udah terlanjur, mungkin yang bisa dilakukan adalah membuat maketnya. Jadi maket lama ya. Maket lama. Jadi dari situ kita bisa pelajari gimana desain pintu-pintunya sehingga pintu itu mempersulit penonton untuk keluar stadion. Artinya maket ini jadi pelajaran untuk generasi ke depan bahwa lek bangun stadion ojo maneh seperti ini gitu. Yang itu yang saya sebut ada nilai pengetahuan, nilai arsitekturnya, nilai teknik sipil, membuat tata letak pintu dan sebagainya. Betul. Ini stadionnya udah kadung dibongkar, Pak. Jadi kemarin hari Minggu kami coba ke sana gitu. Coba sih ngelihat dan memang sudah dibongkar, tapi saya tidak tahu apakah ini juga tidak ada keterbukaan nanti pembangunannya seperti apa atau konsep lama. Itu kan polemik juga di teman-teman Aremania. Kenapa? Karena dengan anggaran 331 miliar, Pak, itu kami udah konsultasi dengan teman-teman arsitek, teman-teman yang sudah biasa membangun, itu sepertinya lebih baik membangun baru, dirobohkan dan membangun baru yang lebih baik. Tapi kenapa pemerintah kok mengambil pilihan ini hanya direnovasi gitu? Seperti apa renovasinya gitu lah. Kita coba telusuri itu, Pak. Semoga nanti kita juga menemukan jawaban yang pasti gitu loh. Jadi ini sebenarnya masa depan Stadion Kanjuruhan seperti apa. Tapi tadi kalau misalkan ada masukan atau ada permintaan dari pemerintah, oke, Stadion Kanjuruhan direnovasi sekalian ada museum sepak bola Indonesia misalkan di situ. Tim dari Pak Hengki dan teman-teman sepak bola legend Bumi Arema siap, Pak, atau seperti apa? Iya, sangat berterima kasih karena salah satu keinginan kita kan juga mempersatukan
Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Oke, jadi posisinya museum ini nanti lokasinya tidak harus di Kota Malang. Iya, saya kira gitulah. Ya, kita pertimbangkan segala kemungkinan. Oke, siap. Yang penting kan sebuah museum itu mudah aksesibilitasnya, masyarakat mudah menuju tempat itu. Siap. Oke. Pak Hengki, harapannya yang pertama dari masyarakat, baik yang pecinta bola maupun tidak pecinta bola di Bumi Arema atau Malang Raya ini, kaitannya dengan dukungan pembangunan museum sepak bola ini, apa yang masyarakat berikan atau dukungan? Misalkan ada saudaranya para legend yang punya kenangan atau punya tiket yang zaman dulu tahun 80 90-an, tiket-tiket Arema atau tiket Persema yang nonton di Gajayana yang belum, itu kan barangkali ada kolektor juga. Jadi harapannya apa kepada masyarakat, seluruh masyarakat Malang Raya atau orang-orang yang lahir di bumi Malang tapi sudah di luar negeri atau kemana, plus harapannya kepada 3 pemerintahan Malang Raya. Monggo Pak Hengki sebagai closing. Jadi sebenarnya ini juga berangkat dari pengalaman Museum Musik Indonesia, bahwa sebagian besar koleksi Museum Musik Indonesia adalah sumbangan masyarakat, tidak saja Malang tapi seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Ya, kami berharap nanti kalau museum sepak bola ini berhasil kita rintis, ya harapannya kepada masyarakat tentunya bisa menyumbangkan barang-barang yang kira-kira terkait dengan sepak bola di Malang, atau mungkin bahkan terkait dengan sepak bola di luar negeri. Sebagai contoh, di Museum Musik Indonesia sendiri itu ada bola yang ditandatangani oleh penyanyi Rod Stewart. Museum ini kami harapkan juga nanti partisipasi dari masyarakat untuk bisa menyumbangkan mungkin potongan tiket tiket pertandingan, mungkin ada flyer, atau dulu kan suka ada brosur, hari ini ada pertandingan Arema lawan atau Persema lawan mana gitu ya. Kostum, sepatu, bola, dan pernik-pernik lainnya. Dan kami berharap walaupun museum ini tidak berorientasi ke laba, kami berharap juga ada kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang ke arah sana. Misalnya penjualan merchandise. Misalnya juga kita merintis sekolah atau pendidikan sepak bola. Betul. Karena jangan sampai museum ini hanya bicara masa lalu, tetapi kita juga bicara masa depan, menyiapkan generasi berikut. Siap. Jadi para pemirsa, sekali lagi yang perlu digarisbawahi para pemirsa, museum ini tidak hanya sekedar bicara masa lalu, tapi belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan. Begitu Pak Hengki ya? Ya, kira-kira. Oke, harapannya kepada pemerintah daerah Pak Hengki? Ya, salah satu prestasi suatu daerah itu kan juga bisa dilihat dari olahraganya ya. Daerah atau negara pun yang maju dan perhatian pemerintahannya itu pasti juara di Olimpiade. Kalau daerah juara di PON. Nah, mari ya pada pemerintah daerah itu kita bangun olahraga, karena di situ ada semangat sportivitas, ada semangat belajar, semangat untuk mencapai cita-cita, semangat untuk membangun reputasi dan sebagainya. Ya, kami berharap 3 pemerintah daerah ini bisa memberikan porsi yang sewajarnya lah, nggak usah berlebihan terhadap museum, karena salah satu tugas pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan kalau kami lihat undang-undang pemajuan kebudayaan, kemudian ada peraturan pemerintah tentang museum, adalah pemerintah daerah mempunyai kewajiban juga untuk memajukan, membina museum di daerahnya masing-masing. Siap, terima kasih Pak Hengki. Luar biasa tadi inspirasinya Pak Hengki. Sehat selalu Pak Hengki. Sama-sama, terima kasih Sambes. Para pemirsa, yang bisa kita ambil dari inisiatif membangun museum sepak bola di Malang Raya adalah pernyataan Pak Hengki bahwa
kita membangun museum tidak hanya untuk belajar tentang masa lalu, tidak hanya untuk hidup di masa lalu. Meskipun di masa lalu banyak sekali tragedi-tragedi yang kelam dan suram, kita bisa mengambil pelajaran dan tidak untuk hidup di masa lalu. Tapi ditegaskan bahwa ini agar kita mampu membangun masa depan, hidup di masa depan dengan lebih baik. Demikian, terima kasih. Ketemu lagi pada podcast edisi selanjutnya. Salam sehat, salam semangat.